Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Widya Astuti dengan NIM A1F119039. Saya dari ruang R001 semester 3, Prodi Pendidikan Anak Usia Dini, mata kuliah Kegiatan Pengenalan Sains Anak Usia Dini, dosen pengampu Ibu Dr. Randa Kasmiati, Magister Pendidikan Universitas Jambi. Baiklah, di video saya kali ini saya akan membuat tugas akhir semester di mana saya akan menjelaskan dan merangkum pembelajaran sains anak usia dini dari materi pertemuan 9 sampai materi pertemuan ke-15. Yuk langsung aja kita lihat apa isi dari materinya. Baiklah, saya akan menjelaskan materi 9 dan 10, yaitu sains tentang alam. 1. Kilat petir. Kilat petir adalah gejala alam yang biasanya muncul pada musim hujan, di mana langit memunculkan kilatan cahaya sesaat yang menyilaukan, dan beberapa saat kemudian disusul dengan suara menggelegar yang sering kita sebut geluduk atau gemuruh. Yang kedua adalah cahaya. Apa yang teman-teman bayangkan ketika mendengarkan kata cahaya? Mungkin ada yang teringat dengan lampu, bisa juga matahari. Cahaya adalah energi berupa gelombang elektromagnetik kasat mata yang memiliki panjang gelombang 380 hingga 750 nanometer loh. Dan yang ketiga adalah hujan. Menurut saya, hujan adalah sebuah peristiwa presipitasi atau jatuhnya suatu cairan dari atmosfer yang berwujud cair maupun beku ke permukaan bumi yang berwujud cairan. Gimana sih proses terjadinya hujan? Proses terjadinya hujan itu dimulai dari sinar matahari yang panas menyebabkan adanya proses evaporasi, lalu air yang berada di bumi seperti air laut, air sungai, air yang berada lainnya, pokoknya air yang lain akan mengalami penguapan. Hasil uap tersebut akan naik dan mengalami proses kondensasi, dan dalam proses tersebut uap air akan menjadi embun dan menjadi butiran-butiran hujan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ilmu fisika yang terdiri dari bunyi dan warna. Bunyi adalah getaran yang merambat sebagai gelombang akustik melalui media transmisi seperti gas, cairan, atau padat. Sedangkan warna adalah sebagai suatu spektrum yang terdapat pada suatu cahaya sempurna atau cahata berwarna putih. Macam-macam warna, warna merah, biru, oranye, kuning, hitam, abu-abu, terus dan masih banyak lagi. Selanjutnya saya akan menjelaskan ilmu astronomi. Isi dari ilmu astronomi terdapat jagat raya, planet, bintang, tata surya, dan gerhana. Tata surya merupakan kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terkait oleh gaya gravitasi. Tata surya terbagi menjadi matahari, 4 planet bagian dalam, sabuk asteroid, 4 planet bagian luar adalah sabuk Kuiper dan piringan besar. Sedangkan bintang adalah benda langit yang memancarkan cahaya yang disebabkan oleh reaksi fusi nuklir yang menghasilkan energi yang terjadi intinya. Sedangkan gerhana adalah fenomena astronomi yang terjadi apabila sebuah benda angkasa bergerak ke dalam bayangan sebuah benda angkasa lainnya. Itulah yang menyebabkan terjadinya gerhana. Nah, itulah isi dari materi 9 dan 10. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi pertemuan 11, 12, dan 13. Yang pertama, pengenalan ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari.
kimia yang ada di sekitar rumah, sekolah, dan lingkungan. Apa sih ilmu kimia? Ilmu kimia adalah ilmu yang terkait dengan kehidupan sehari-hari atau gejala-gejala alam, karena mulai dari urusan sandang dan pangan, bahan bakar, obat-obatan, lalu sampai bahan konstruksi bangunan, bahan industri elektronik, dan bahan produk yang melibatkan ilmu kimia. Macam-macam bahan kimia yang ada di lingkungan kita, seperti garam, gula, sabun, pasta gigi, pembersih mulut, pembersih kutek, baking soda, cuka, alkohol, aspirin, parfum, itu juga termasuk bahan kimia. Lalu baterai dan kapur. Yang kedua, bahan kimia yang terdapat dalam makanan seperti pengawet, penyedap, dan pewarna. Pengawet adalah bahan kimia yang dapat mencegah atau menghambat proses fermentasi atau pembusukan. Pengawet dibagi menjadi 3. Yang pertama, GRAS atau Generally Recognized as Safe. Itu bersifat alami sehingga aman dan tidak berefek racun sama sekali. Contohnya seperti gula tebu, garam, kunyit, kayu manis, dan cengkeh. Yang kedua, ADI atau Acceptable Daily Intake, yang selalu ditetapkan batas penggunaan hariannya. Contohnya seperti asam asetat, lalu benzoat, sulfit, propil galat, propianat, dan sorbat. Yang ketiga, zat pengawet yang tidak layak dikonsumsi atau berbahaya. Contohnya seperti boraks, lalu natamisin, kalium asetat, butil hidroksin anisol atau BHA. Selanjutnya, penyedap. Penyedap adalah bahan tambahan makanan yang berguna untuk melezatkan bahan makanan. Lalu pewarna. Perwarna adalah bahan alami ataupun bahan kimia yang ditambahkan ke dalam makanan. Penambahan bahan pewarna pada makanan bertujuan untuk memberi penampilan tertentu atau warna yang menarik. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan materi pertemuan ke-14 yang isinya materi dan perubahannya, pengertian dan sifat materi, perubahan visi, dan perubahan kimia. Pertama, materi. Materi adalah segala sesuatu yang dimiliki massa, mempunyai ruang, dan memiliki sifat, dapat dilihat, dirasa, didengar, dan diraba. Yang kedua, sifat-sifat materi. Sifat materi itu ada 2. Yang pertama, sifat fisika, antara lain zat lain, wujud zat, warna, bau, titik lele, titik didih, massa jenis, kekerasan, kelarutan, kekeruhan, dan kekentalan. Yang kedua, sifat kimia, mudah terbakar, mudah busuk, dan korosif. Yang ketiga, perubahan materi. Perubahan materi di alam ini selalu mengalami perubahan. Perubahan terjadi karena perubahan massanya, perubahan volumenya, perubahan wujud, atau perubahan menjadi materi lain. Sesungguhnya perubahan materi melibatkan perubahan sifat fisiknya dan sifat kimianya. Yang pertama, perubahan sifat fisik. Perubahan materinya yang tidak disertai terjadinya zat baru, tidak berubah zat asalnya, hanya berubah wujud, perubahan bentuk, dan perubahan ukuran. Yang kedua, perubahan kimia. Perubahan zat yang menyebabkan terjadinya satu atau lebih zat yang menyebabkan terjadinya zat yang jenis baru. Baiklah, materi yang terakhir adalah materi pertemuan ke-15, yaitu penggolongan materi seperti gas, cairan, keadaan padatan, larutan, dan kelarutan. Yang pertama yaitu gas. Gas ialah suatu zat benda yang mempunyai volume dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Yang kedua, cairan. Cairan ialah suatu zat atau benda yang mempunyai volume yang tetap tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempatnya atau wadahnya. Yang ketiga, padatan.
Padatan ialah zat atau benda yang mempunyai bentuk volume yang tetap, partikel penyusunnya tersusun rapat atau berdekatan satu sama lain. Yang keempat, larutan. Larutan ialah campuran homogen atau antara dua zat atau lebih yang saling melarutkan dan masing-masing penyusunnya tidak dapat dibedakan lagi secara fisik. Secara fisik, larutan itu terbagi menjadi dua komponen, yaitu zat terlarut dan pelarut. Dan yang kelima, kelarutan. Kelarutan adalah kemampuan suatu zat terlarut untuk dapat larut dalam sejumlah pelarut-pelarut pada suhu tertentu. Contoh-contohnya seperti etanol di dalam air, kelarutan BbSO4, terus COOH2, terus MgOH2, dan NaO2. Itulah rangkuman dan penjelasan materi pembelajaran sains dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga apa yang sudah saya jelaskan ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.